Halo anak-anak kelas 3 semua, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Pak Danang dalam video pembelajaran pelajaran agama kelas 3 SDK Santo Yosef. Pada kali ini kita akan belajar berkaitan tentang gereja. Nah, kita akan belajar tentang sakramen baptis. Kamu bisa melihat di buku pelajaran agamamu ya. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami siap untuk belajar tentang sakramen baptis. Kami ingin lebih mengenal Engkau. Dampingilah kami dalam pembelajaran ini agar dapat mewartakan kabar gembira bagi orang lain. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah berdoa bersama. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar apa toh yang dimaksud dengan sakramen baptis. Nanti kamu bisa membaca terlebih dahulu. Silahkan diamati gambarnya. Sini ada gambar ya. Kemudian ada ceritanya. Ceritanya di bawah sini ya, ada ceritanya. Nanti silahkan dibaca terlebih dahulu. Terus kemudian habis dibaca di sini ada gambar lagi ya. Kemudian setelah gambar ini ada ceritanya lagi ya. Ini adalah gambar Yesus dibaptis di mana? Di Sungai Yordan. Nah, ini ceritanya ada di sini. Nah, setelah membaca cerita, kemudian nanti kamu juga membaca di sini bermain peran. Nah, sebenarnya kalau di sekolah kamu bisa bermain peran dengan teman-temanmu, tetapi karena selama di rumah kamu bisa bermain peran bersama orang tuamu atau kakakmu atau adikmu. Atau misalnya kamu di rumah sendirian, kamu bisa membaca saja. Jadi memang pada pembelajaran ini kamu banyak membacanya, dibaca terlebih dahulu ya. Mengapa kok tidak Pak Danang bacakan? Karena ini video, nanti kalau terlalu lama durasinya, nanti kamu menghabiskan banyak kuota. Jadi Pak Danang hanya menjelaskan saja poin-poin yang terpentingnya. Nanti dibaca. Kemudian ada gambar lagi. Nah, ini ya gambar seorang anak dibaptis. Nah, ini adalah poinnya, maka saya akan menjelaskan mengapa toh kok kita itu harus dibaptis. Ini gambar anak bayi yang dibaptis, kemudian ini baptis dewasa, ya. Baptis itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu kalau bayi kan digendong seperti ini, kemudian romonya menumpangkan tangan di atasnya, kemudian dibaptis. Ada juga ini kalau dewasa itu pakai air ya, karena simbolnya adalah air. Ini dibaptis dewasa. Di sini ada pertanyaan, sebutkan apa yang mereka lakukan. Nah, satu, mereka apa yang mereka lakukan? Ya, mereka pergi ke gereja misalnya. Yang kedua, mereka dibaptis. Yang ketiga, gambar pertama itu adalah baptis bayi, dan gambar yang kedua itu adalah baptis dewasa. Nah, dalam baptis, kalau kamu lihat di sini ada air, kemudian ada lilin, ya kan, pakai baju putih dan sebagainya. Ini adalah simbol-simbol baptis. Apa saja toh? Dilihat simbol-simbolnya. Nah, ini air yang pertama. Apa toh simbol air itu? Air itu membersihkan orang dari dosa-dosa, simbolnya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dan hidup baru sebagai anak Allah. Jadi, orang yang dibaptis itu menjadi hidup baru sebagai anak Allah, menjadi keluarga Allah. Kemudian nama baptis. Kamu juga pasti punya nama baptis ya.
Nama baptis ini adalah biasanya menggunakan Santo dan Santa. Kemudian misalnya Yohanes, Bernadetta, Fransiskus, Lucia, dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus mengenal nama baptis kita siapa, karena itu adalah pelindung kita. Kalau kita mengenal pelindung kita, maka kita harus meneladani apa toh yang menjadi semangat dalam santo santa tersebut yang dapat kita contoh. Nah, kemudian ada minyak krisma. Minyak krisma ini adalah lambang Roh Kudus yang diurapi, berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Kemudian ada lilin yang menyala tadi, digambarnya kan ada yang membawa lilin. Itu adalah simbol terang Kristus. Lilin menyala itu sebagai lambang semangat baru. Pemberian lilin itu menyala dimaksudkan agar semangat hidup baru itu dijaga. Jadi maksudnya ketika kita sudah hidup baru, namanya baru, kan masih, misalnya kamu punya baju baru kan masih bagus, masih baik, harus dijaga. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita sudah baru, ya kita harus tidak berbuat dosa kembali. Kemudian ada kain putih. Kain putih itu sebagai lambang bahwa kita itu hidup suci. Ya, pemberian kain putih ini dimaksudkan agar kita hidup baru, tetap dijaga kesucian kita, seperti kain putih yang tetap bersih. Nah, kain putih ini biasanya dipakaikan oleh orang yang dibaptis, dipakaikan biar merasa hidup baru dan menjadi bersih kembali. Ini adalah simbol-simbol yang ada pada sakramen baptis. Nah, simbol-simbol ini kalau kamu amati, kamu lihat, simbol-simbol semuanya ini adalah tujuannya adalah untuk menjadikan hidup kita menjadi hidup yang baik, terbebas dari dosa. Maka kita pun juga harus berbuat baik setiap hari kepada sesama, kepada orang lain, ya. Kita harus berbuat baik. Itu adalah simbol-simbol dari sakramen baptis. Nah, ini ada rangkumannya. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen baptis. Ada 7 sakramen. Yang pertama baptis, krisma. Krisma itu sakramen penguatan. Sakramen Ekaristi, kalau setiap minggu ke gereja, perayaan Ekaristi. Sakramen tobat, kalau kita berdosa itu kita bisa pengakuan dosa, pertobatan, ya. Kemudian ada sakramen imamat. Sakramen imamat ini adalah khusus untuk orang-orang yang terpanggil secara tugas khusus, misalnya menjadi romo, menjadi suster, menjadi bruder, dan sebagainya. Ini. Kemudian sakramen perkawinan, ini adalah pernikahan, dan perminyakan suci. Sakramen perminyakan ini biasanya untuk orang yang sakit, biasanya itu. Kemudian rahmat apa toh yang kita dapat dari sakramen baptis, yaitu dibersihkan dan disucikan, dipersatukan dengan Kristus menjadi anggota keluarganya. Lambang atau simbol itu dalam sakramen baptis adalah tadi air, lilin menyala, minyak krisma, kain putih, dan nama baptis. Dan tugas orang yang sudah dibaptis itu hidup sebagai orang Katolik yang baik bersama gereja, turut membangun masyarakat. Ini adalah poin yang pentingnya. Maka perlu kita ingat, ketika kita dibaptis, kita dipersatukan dengan keluarga Allah dalam gereja. Maka kita tidak boleh terlepas di dalam gereja, harus rajin ke gereja. Sudah dibaptis tetapi tidak rajin ke gereja, ya sama saja, karena kita sudah dipersatukan. Maka kamu silakan bertanya kepada orang tuamu, apakah saya sudah dibaptis? Nah, kalau belum, ya silakan mendaftarkan untuk dibaptis, karena ini adalah suatu hal yang penting, ya, begitu. Nah, kemudian tugasnya, ceritakanlah kembali kisah santo-santo yang dipilih menjadi nama baptismu menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, ini kamu bisa mencari, misalnya nama baptismu adalah Antonius gitu ya. Nah, tugasmu adalah mencari kisahnya Santo Antonius. Kamu tuliskan kisahnya